Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala aydan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Marilah kita selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur dan wujud syukurnya itu dalam ketaatan, sehingga Allah akan tambah nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tidak berlebihan kiranya, insyaallah hari ini tanggal berapa, Pak? Enggak? Kalau Masehinya tidak terjadi perbedaan, kalau Hijriahnya terjadi ikhtilaf gitu. Ya, insyaallah hari ini tanggal 7 gitu. Tanggal 7 Safar kalau menurut kalender. 7 Safar 1444 Hijriah. Namun demikian saya juga mengucapkan selamat tahun baru Islam 1443. Maksudnya 4-nya 3 kali. 1444 gitu ya. 1444 Hijriah. Semoga di tahun depan kita menjadi semakin lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi kebaikan yang sudah kita tunaikan, kita tetap istiqamah, dan kemaksiatan yang kita lakukan di tahun kemarin kita minimalisasi, insya Allah. Untuk apa? Agar kemudian kita itu senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mengucapkan selamat HUT ke-77 ya, RI. Sudah merdeka ya di Assalam. Oh insya Allah. Tapi Pertalite jadi naik. Ya itu saya juga ingin mengucapkan selamat menikmati kenaikan harga Pertalite yang sejak sore kemarin itu sudah mulai diumumkan kenaikannya. Jadi secara berpikir sederhananya, kalau panjenengan tidak mampu beli Pertalite, silakan beli Pertalite. Kenapa? Karena tidak usah naik kendaraan, tapi cukup dengan jalan. Begitu ya. Jadi kalau minyak goreng naik ya pakai air untuk merebus, tidak usah goreng-gorengan ya. Kalau lombok naik silakan mengurangi makan pedas-pedas gitu ya. Kalau kemudian bahan bakar naik silakan tidak usah pakai kendaraan. Ya solusi yang diberikan dalam konteks kekinian itu kan begitu ya, benar-benar praktis dan benar-benar menyebalkan. Oh mohon maaf ya Pak. Ya Allah gitu. Saya khawatir ini karena wujud kesyukuran kita yang kita berikan kepada Allah atas nikmat itu keliru Bapak Ibu. Mohon maaf. Bukan kebaikan yang Allah berikan, tapi justru bahkan Allah itu ingin menguji kita dengan apa? Dengan kalau mungkin dalam bahasa saya ya dengan kesempitan, kesulitan, ketidakadilan, kezaliman dan seterusnya. Saya khawatir. Kenapa? Pertolongan Allah itu belum diberikan kepada kita. Kok rasa-rasanya bukan berarti kita itu belum berjuang. Cuman mungkin berjuangnya belum maksimal. Atau juga mungkin kita itu kesyukurannya itu ditunjukkan dengan cara yang salah. Nah, ini sering kali saya
saya sampaikan. Apalagi momen Agustus kemarin ya, mohon maaf. Kalau kemudian saya bertanya kepada panjenengan, kira-kira kalau dikatakan merdeka, sudahkah merdeka negeri kita tercinta ini? Kok bisa ngomong belum? Pada panjenengan yang kemarin di upacara ya? Enggak. Kalau lihat konteks merdekanya ya, kalau kemudian konteks merdekanya itu penjajahan dari secara fisik, oke, memang tidak ada lagi penjajahan secara fisik gitu. Tapi kalau penjajahan secara pemikiran, ini rasa-rasanya kita itu masih belum. Maksudnya secara pemikiran itu apa? Kita itu belum bisa menjadikan kaki tangan kita, pikiran kita, menjadikan negeri kita tercinta ini kita kelola dalam pengelolaan sebaik-baiknya. Wujud kemerdekaan yang kemarin kita tampakkan itu lebih cenderung mengarah kepada banyak kemaksiatan. Mohon maaf. Kenapa saya katakan demikian? Ternyata wujud kesyukuran yang ingin kita berikan di hadapan Allah justru banyak melalaikan kita dari mengingat Allah. Ini jadi bahan koreksi lah bagi kita semua. Untung sekarang sudah September. Coba ngajinya saya pas awal Agustus kemarin. Panjenengan mumet Pak. Mumetnya kenapa? Tidak lagi ada kegiatan Agustusan. Ini sudah ada resepsi Agustus nomor boten di Balai Arjosari. Sampun selesai, tuntas gitu. Kira-kira resepsinya itu banyak mengingatkan kita kepada Allah atau banyak melupakan? Panjenengan panitia nomor boten? Boten Pak, tapi saya peserta. Susah. Saya tidak ikut Pak, tapi saya panitia yang merancang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf Pak, kalau kemudian kita itu berbicara tentang syukur dan kufur, itu kan konsekuensinya kan berbeda kan? Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kemudian kita itu mendapatkan nikmat dari Allah, persepsi kita, perlakuan manusia itu terjadi menjadi dua bagian. Satu bersyukur, satu kufur. Kan begitu kan? Atas nikmat Allah. Syukur, kufur. Sesuatu yang bertolak belakang. Tidak mungkin kita itu bersyukur sekaligus kufur atau kufur dalam syukur, itu tidak mungkin gitu. Saya dan panjenengan diminta untuk memilih gitu. Dalam nikmat itu memilih bersyukur atau kufur gitu. Kalau kemudian kita itu bersyukur, maka wujud kesyukuran itu adalah bitaat. Wujud syukur nikmatnya kita kepada Allah itu adalah dengan ketaatan. Lawannya taat itu adalah maksiat. Jadi kalau bersyukur itu taat, kalau kufur itu berarti maksiat. Konsekuensi dari syukur dan kufur itu pun juga berbeda. Kalau syukur la azidannakum, Allah tambah nikmat kepada kalian. Kalau kufur inna adzabi lasyadid, azabnya Allah itu sangat pedih gitu. Jadi kalau kemudian kita itu mau bersyukur kepada Allah, mestinya itu dengan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Coba panjenengan perhatikan. Lomba-lomba yang banyak ditampilkan pada saat Agustusan itu banyak mengingatkan kita kepada Allah atau banyak melupakan? Banyak menjadikan diri kita itu taat atau kemudian maksiat? Mohon maaf loh, bukan saya loh Pak yang ngomong, jamaah. Untung jamaah gak kesuting, gak kerekam. Nah benar Pak. Kalau misalnya kita itu ada lomba berbenturan dengan waktu sholat, kira-kira break apa buatan? Buatan. Kalau misalnya bapak-bapak suruh main volley gitu, seneng apa buatan? Boleh apa enggak? Bapak-bapak volley? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau ada catatan, bapak-bapak harus pakai daster. Nah itu, ini yang tidak boleh gitu. Ada nggak pemain volley di sini yang pakai daster kemarin? Nggak bener gitu ya. Tidak ada Pak volley pakai daster, tapi karnaval Pak ada Pak. Gerak jalan Pak pakai daster. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak bener Pak. Dan mohon maaf kalau di beberapa tempat, beberapa daerah setelah upacara ada ekspresi kesenangan gitu ya, kemudian nari-nari begitu, itu dimarahi Pak, diseneni gitu. Tapi begitu di tingkat pusat, setelah acara selesai nyanyi-nyanyi, joget kan Pak, sing nyanyi sinten. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Dan sekarang keberhasilan itu sudah nilainya berbeda Pak.
Ini cara pandang loh, ini cara berpikir. Ini termasuk ghazwul fikri, perang pemikiran, Pak. Ngapunten. Sekarang yang dikatakan hebat, yang dikatakan terkenal itu siapa? Kok dengan mengarah ke sana ya, padahal saya tidak mancing-mancing. Tapi pangapunten ya, misal panjenengan jadi orang tuanya Farel, seneng apa mboten? Utangi akeh, mari ngono putrane terkenal, bisa nyaur utang, bisa bangun rumah, bisa beli mobil. Seneng apa mboten? Pilih mana panjenengan? Putra menghasilkan banyak uang, tidak sholat, atau tidak banyak menghasilkan uang, sholat. Satu atau dua, pilihan satu atau dua, tidak ada pilihan ketiga loh ya. Putra banyak uang, tidak pernah sholat, atau sholat tapi tidak memberi banyak uang, pilih mana? Panjenengan milih nomor dua tuh kok ragu-ragu gitu. Ya sholat tuh banyak uang. Sayangnya pilihan ketiga itu tidak sholat, tidak banyak uang. Ya Allah. Loh ini ya, kaitannya dengan apa nanti? Kaitannya dengan pertolongan Allah ini, gitu. Kalau kemudian saya dan panjenengan ingin mendapatkan pertolongan Allah, tapi menjauh dari apa? Dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Saya khawatir pertolongan itu hanya seperti angan-angan saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Gitu. Tapi kan memang begitu kenyataannya. Bungi, JJ, Roy, kurma, tidak tahu kurma ini jenis apa itu. Kenapa pembuatan panjenengan? Pencetus CFD, Citayam Fashion, CFW, Citayam Fashion Week itu kan jadi terkenal. Terkenalnya kenapa? Karena seolah-olah bisa menghasilkan banyak uang, perputaran ekonomi gitu, menghasilkan banyak uang. Meskipun ketika mereka ditanya tentang waktu sholat, mereka kadititen. Ketika ditanya tentang doa untuk orang tua, mereka kadit osi. Ini yang kemudian dianggap hebat. Bahkan karya mereka itu mau dipatenkan melalui hak atas kekayaan intelektual. Padahal mereka itu juga copy paste. Mereka itu copas lah, Bu. Mereka itu hanya meniru dari mana? Negeri-negeri yang memang tidak pernah mengenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Korea, pemuda-pemuda Korea biasa pinggir-pinggir jalan begitu, kemudian jalan-jalan dengan pakaian seadanya begitu. Pemuda-pemuda Jepang begitu, biasa begitu. Di Paris biasa fashion kayak gitu itu. Kekayaan intelektual mana yang mau dipatenkan? Mohon maaf. Sementara saya jadi teringat ya, ada teman-teman muda itu di Malioboro itu ngaji, baca Al-Quran di jalan itu dinyinyirin luar biasa. Kalau nggak mau enggolione gitu kan, kayak ada tempat pamer ngaji. Apa ada yang salah ketika kita baca Al-Quran di pinggir jalan? Apa ada yang salah? Ada nggak yang nawarin beasiswa supaya kemudian dia itu melanjutkan ke perguruan yang ke pendidikan yang lebih tinggi? Mereka yang baca Al-Quran di pinggir jalan itu ada nggak? Ketika di Malang di Kayu Tangan itu mau diadakan kegiatan seperti itu langsung Pak diprotes. Tidak ada tempat untuk acara-acara begitu. Begitu pamer-pamer udel, pamer-pamer aurat gitu ya, langsung diberikan kesempatan. Ini orang pemikiran Bapak Ibu. Ini tidak apa-apa, subuh-subuh saya bersemangat. Daripada panjenengan kantuk. Ngapunten. Ini perang pemikiran, dan perang pemikiran itu dahsyat Pak. Dampaknya tidak bisa kita itu lawan dengan senjata. Pemikiran itu harus dilawan dengan pemikiran. Pemikiran kufur ya harus dilawan dengan pemikiran Islam. Tidak bisa tidak, gitu loh. Ngapunten Pak. Ini yang saya khawatirkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keadilan itu jauh begitu, ya. Tidak ada sebenarnya orang membunuh temannya sendiri itu tidak ada. Kalau dalam Islam, tidak usah pikir siapa-siapa lo ya. Orang membunuh temannya sendiri tidak ada. Kalau dalam Islam, kenapa? Dalam pandangan Islam, membunuh satu orang yang tidak ada hak bagi kita itu untuk membunuh, sama seperti membunuh semua manusia di dalam kehidupan dunia ini. Beratlah apa konsekuensinya. Loh sekarang ketika Islam itu diabaikan, ditinggalkan, nyawa itu seperti seekor nyamuk begitu ya,
langsung diceplas, ceples, hilangkan, dar. Dan proses hukumnya pun juga bulat. Mohon maaf, kalau menurut panjenengan orang miskin dan orang kaya, proses hukum itu cepat yang mana? Nopo? Karena yang miskin tidak bisa sewa pengacara. Begitu langsung mencuri. Bahkan kalau pun toh rasa lapar itu, kalau dalam Islam itu Umar bin Khattab itu pernah membebaskan pencuri karena memang lapar, dia mengambil haknya dan kemudian makan, dibebaskan dari hukum pencurian. Jadi jangan berpikir kalau dalam Islam setiap pencuri langsung potong tangan. Konsep keadilannya, yang konsep peradilan itu ditunaikan dengan sebenar-benarnya, Pak. Jangan sampai berbuat zalim. Hakim itu jangan sampai berbuat zalim. Nah, kalau sekarang mencuri semangka untuk makan, lapar, gitu, langsung 5 tahun, cepat. Kenapa? Tidak ada yang bela, ya kan? Coba kalau yang ngambil miliaran, triliunan, gitu, lambat atau cepat? Ngilang lo gak ketemu, gitu. Lambatnya banget. Kenapa? Pengacaranya banyak, ABCD, AIUEO yang disampaikan. Padahal sama kasusnya, kasus pencurian. Mohon maaf Pak ya. Kenapa? Kita itu ingat pesannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Islam itu sudah mulai dijauhkan dari persoalan hukum. Nanti yang terakhir itu persoalan sholat. Lah ini sekarang kan sudah mulai terjadi apa yang diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang semestinya harus menjadi perenungan bagi saya dan panjenengan semua, gitu. Ketika kemudian saya dan panjenengan memilih Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, mestinya saya dan panjenengan itu konsekuen dengan apa? Menjadikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagian dari aktivitas kehidupan kita. Ini resikonya saya dan panjenengan memilih Allah sebagai Tuhan dan menjadikan Islam sebagai agama saya dan panjenengan. Nah, ketika Islam itu sudah mulai dijauhkan, saya khawatir keburukan-keburukan itu muncul, Bapak Ibu. Kenapa keburukan itu muncul? Allah sebenarnya ingin menjadikan diri kita itu baik dengan Islam ini. Tapi ketika kemudian Islam itu ditinggalkan, atau Islam itu dipakai hanya dalam untuk kegiatan ritual, gitu. Ya kalau di masjid, ya harus Islam. Gitu. Kalau di masjid kita itu harus alim, harus taat, begitu kan? Gitu. Tapi kalau di luar masjid, jangan sampai mencampur adukkan urusan agama dengan kehidupan. Itu Pak yang langsung dimunculkan. Saya pernah belajar biologi dulu itu, guru biologi itu sejak awal itu sudah menyampaikan, tolong nanti dalam pembelajaran biologi jangan mencampur adukkan antara biologi dengan agama. Karena itu adalah sesuatu yang berbeda. Padahal yang ngomong itu Islam, Pak. Kira-kira matang apa mboten? Matang ini maksudnya gitu enggak? Kalau guru biologi masuk menerangkan manusia pertama kali, siapa yang disebutkan? Tenyom kan? Tenyom. Manusia itu berasal dari tenyom. Panjenengan purun tak? Dikatakan berasal dari bangsanya tenyom. Monyet bahasanya Malang, monyet tak tenyom tak gitu. Purun mboten panjenengan. Itu guru biologi masuk dan mengajarkan begitu kepada diri kita, dan kita serap itu. Kita itu mau ngomong, mau protes, loh Bapak Ibu barusan loh guru agama masuk mengajarkan manusia pertama kali itu Nabi Adam, itu sudah tidak bisa Pak, tidak boleh. Kenapa? Jangan mencampur adukkan antara biologi dengan agama. Loh, ini saya dan panjenengan itu sudah diajari dengan teori berpikir sekularisme, fasluddin anil hayat, memisahkan antara kehidupan dengan agama. Padahal sekuler itu bukan berasal dari Islam, loh. Sekuler itu Pak berasal dari bukan Islam, keyakinan bukan Islam, di mana kekuasaan gereja yang begitu kuat waktu itu ditentang oleh kekuasaan negara. Maka kemudian DW urusan gereja-gereja, urusan negara
negara. Sejak saat itu sekularisme itu muncul. Nah sekarang kok saya dan panjenengan mau mengambil sekularisme itu bagian dari kehidupan kita, itu maksudnya apa? Kira-kira saya dan panjenengan tidak percaya dengan Islam kah? Atau masih ragu-ragu dengan Islam kah? Atau tidak lagi percaya dengan Allah yang menurunkan agama Islam ini untuk kebaikan? Ini menjadi perenungan loh Pak. Perenungan tahun baru begitu kan. Tahun baru 1444 loh. Lalu saya dan panjenengan dari dulu merayakan kemerdekaan yang konon katanya wujud rasa syukur itu seringkali bermaksiat yang dilakukan. Mulai saya SD sampai anak saya sekarang sudah kelewat SD, lomba yang tidak ditinggalkan itu lomba makan kerupuk, ya kan? Makan kerupuk, makan kelereng, makan kelereng ini loh, sendok pakai kelereng, masukkan paku begitu ke botol. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mestinya sekarang kan 27 tahun merdeka, dan lagi kerupuk yang dimakan, dendeng yang dikeringkan, tasyrik gitu ya, empal gitu loh, lomba makan empal atau usus gitu, ya kan? Kan sekarang kan sudah 77 tahun merdeka, kok masih tetap aja kerupuk? Sudah gitu adab Islam ditinggalkan. Ayo, adab Islam ketika makan itu berdiri atau duduk? Berdiri boleh apa enggak? Boleh. Lek kepokso Pak, maksudnya panjenengan diundang nikahan, gak ono kursi. Gak mungkin panjenengan berani duduk di kursi pelaminan, ya kan? Delosor aja, gak apa-apa misalnya. Ya kalau memang bisa ditinggalkan, ini masalah adab saja Pak, gitu. Adab, iya kan? Terus kemudian yang kedua, makan itu Rasulullah mengajarkan cepet-cepet atau lambat, cukup gitu loh. Kalau Rasulullah itu menunya 33 kali kunyah enggak? Kalau jangan makan itu bawa tasbih ya. Masuk makan sambil ngitungi tasbih kan 33 kali itu. Itu sampai begitu. Itu 30. Nah, makan kerupuk cepet-cepetan membuatkan sampai keselok begitu. Ya Allah gitu. Ini loh. Dari dulu ada lomba tari tambang. Betul, mestinya tarik tambang emas yang ada di Freeport itu, ya kan? Tarik tambang batu bara yang di Kalimantan yang dikuasai swasta itu diambil oleh BUMN, mestinya begitu kan? Undang-undangnya kan begitu. Sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Mestinya BBM itu tidak mahal Pak. Kalaupun toh katanya ya alasannya itu tidak tepat sasaran karena banyak dikonsumsi oleh orang-orang kaya. Apa bedanya orang kaya dan orang miskin untuk mengkonsumsi BBM? Mestinya itu tidak apa-apa, tidak masalah karena itu adalah haknya rakyat. Mohon maaf, kita itu dibodohin katanya salah sasaran karena yang banyak pakai itu adalah orang kaya. Mohon maaf, yang punya perusahaan orang kaya atau orang miskin? Yang punya pabrik itu orang kaya atau orang miskin? Kalau harga BBM naik, harga produksinya naik, bahan-bahan naik, semuanya naik, yang beli produk siapa? Orang kaya atau orang miskin? Yang dirugikan siapa? Mikir Pak, mikir gitu loh ya. Ngapunten. Dalam Islam itu tidak ada pemisahan kalau itu untuk kepentingan bersama itu untuk satu kepentingan ini, tidak, semua sama. Bahkan pendidikan itu juga sama, sakit itu juga sama pelayanannya, miskin kaya sama, harus mendapatkan pelayanan prima. Kenapa? Hajatul dururiyah, karena itu adalah kebutuhan pokok. Masing-masing rakyat itu harus mendapatkan pelayanan yang sama. Kalau dalam Islam bukan. Sekarang pendidikan kalau mau pintar bayar mahal atau bayar murah? Sekarang ya, padahal kalau mau pintar itu harus mahal atau enggak? Tidak. Mestinya tidak harus mahal. Panjenengan tahu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Khawarizmi, Ibnu Khaldun, Al-Jabbar, itu apakah sekolahnya biayanya mahal? Boten Pak, tidak bayar. Makanya kemudian mereka itu menghasilkan karya-karya yang banyak karena mereka berpikir ilmu. Jadi kalau dalam bahasa saya, karomahnya mereka itu bukan semata-mata bisa berjalan di atas air. Kalau kita mengatakan karomah itu bisa berjalan di atas
air gitu ya, terbang begitu. Itu karomah usrap. Kalau ketemu pesulap merah itu diungkap itu. Karomah itu kemuliaan yang Allah berikan itu apa? Ketika yang dihasilkan itu memunculkan kemanfaatan. Kitab-kitabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Al-Jabbal, Al-Khwarizmi, Ibnu Khaldun itu masih dipakai Pak dalam konteks sekarang. Dan ketika mereka membuat karya mereka, kitab-kitab mereka itu ditimbang dengan emas sebagai bentuk penghargaan negara. Ditimbang dengan emas. Semakin banyak karya, semakin banyak emas yang diberikan. Tapi saya yakin mereka itu bukan karena emasnya, tapi karena ilmu yang manfaat yang itu akan menjadi amal yang terus menerus. Subhanallah. Saya pernah membaca dalam kehidupan Islam ini pertolongan Allah ya Pak. Ini satu slide aja ini. Terus tidak usah buka slide-nya. Jadi rumah sakit dalam Islam itu Masya Allah Pak gitu. Panjenengan kalau misalnya sakit sekarang, enak dirawat di rumah atau di rumah sakit? Loh, kenapa kok panjenengan pengen dirawat di rumah itu? Kan tidak ada perawat, tidak ada dokter, piye loh? Kan panjenengan tidak cepat sembuh kalau dirawat di rumah. Gimana? Milih di rumah atau di rumah sakit? Rumah sehat. Rumah sehat. Di rumah sehat aja. Sama hadis rumah sehat. Rumah sehat. Loh iya, kalau sekarang masuk rumah sakit sembuh fisiknya, pikirannya enggak sembuh. Laham. Ya Allah. Nah, sekarang mau masuk rumah sakit tidak bisa bayar DP, ditolak ya. Gitu. Atau panjenengan suruh bayar tanggungan bersama itu, apa namanya itu? Nanti semua itu nanti harus pakai itu ya, BPJS itu. Pakai SIM dan seterusnya harus pakai BPJS itu. Tapi kalau sakit tidak boleh lebih dari 4 hari. Kalau harus lebih dari 4 hari, sakitnya harus ngulang. Dimulangin dulu, nanti datang lagi gitu, nambah gitu. Ya Allah, oh ya ini wong sakit di nenek nih gitu. Ya Allah, nanggung kan, nanggung. Sudah tipu-tipu, nanggung lagi gitu pelayanannya. Tipu-tipu maksudnya apa? Katanya gotong royong. Gotong royong itu kan pasrah begitu kan, tanpa pamrih pelayanan. Kalau dalam Islam begitu kan. Orang sakit itu mulai dari sakit sampai sembuh, itu pelayanan rumah sakitnya itu seperti hotel berbintang 5 Pak. Pernah ya? Menikmati hotel bintang 5? Belum ya, berarti hampir sama Pak kita. Tidak sering. Hotel bintang 5 ada perpustakaan, ada fasilitas olahraga yang memadai, fasilitas makan itu makan prima Pak. Kalau pulang tidak punya baju dan tidak punya bahan makanan itu diberikan di rumah sakit. Tapi mereka tidak banyak yang ingin masuk ke rumah sakit hanya karena pelayanan begitu Pak. Tapi mereka tuh mengapresiasi gitu loh. Ya Allah, kalau sekarang kalau misalnya pelayanan umum dan pelayanan tanggungan asuransi BPJS katakan begitu, yang didahulukan yang mana? Padahal bedanya apa? Sakitnya podo, ya, ngelude podo gitu. Tapi pelayanannya beda. Kenapa ini kok ada pembedaan? Dalam Islam itu tidak ada istilah orang kaya dan orang miskin dalam pelayanan bersama, tidak ada. Siapa yang mau memilih menjadi kaya dan mau memilih menjadi miskin, Pak? Siapa? Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, milih kaya atau milih miskin, pasti jawabannya sama. Milih apa? Kaya kan? Gitu. Kalau misalnya kaya, apakah tidak berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan? Tidak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan? Tidak berhak mendapatkan pelayanan sembako yang murah begitu? Dalam Islam itu seperti itu. Mohon maaf. Makanya Bapak Ibu, saya dan panjenengan itu Islam. Ayo kita itu belajar tentang Islam itu serius. Bukan apa-apa, saya khawatir nanti ajaran Islam itu akan dijauhkan dari diri kita, pertolongan Allah semakin jauh. Kenapa? Intan surullaha yang surukum. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah teguhkan, Allah akan muliakan kita umat Islam ini di atas umat-umat yang lain. Selama Islam ini tidak kita pegang, tidak kita ambil, jangan pernah kita itu berpikir kita itu akan mulia, Pak. Pengajarannya dihinakan dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mohon maaf, ada orang Islam sampai tidak tahu tentang aturan menutup aurat itu piye toh?
Padahal 1500 tahun yang lalu menutup aurat itu sudah clear. Kasus beberapa waktu yang lalu di Jogja, Pak, ada seorang siswi hanya diminta untuk memakai kerudung, ya kan? Itu katanya dipaksa, itu langsung kepala sekolahnya dimutasi, guru BK-nya itu dipindah. Yang pindah siapa? Orang Islam. Loh, orang Islam kok tidak tahu tentang aturan menutup aurat itu? Piye? Mohon maaf, ini jadi bahan introspeksi. Padahal ini sudah selesai 1500 tahun yang lalu. Lagian, kalau ada seorang muslim yang belum mengetahui tentang ajaran Islam, terus kemudian kita nasihati, kemudian kita sarankan, apa yang salah? Mohon maaf, Bapak Ibu, panjenengan punya anak, putranya tidak diajarin untuk sholat. Kira-kira gampang nggak nanti ketika dewasa dia itu akan sholat? Gampang nggak? Susah. Panjenengan punya putranya tidak diajarin untuk puasa, nahan lapar haus mulai dari subuh sampai maghrib. Kira-kira kalau tidak dilatih bisa nggak? Dulu panjenengan puasa itu mulai subuh langsung sampai maghrib nama boten? Bertahap kan? Dulu panjenengan diajari nama boten? Boten, Pak, saya belajar sendiri. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau kita tidak biasa itu ada, mohon maaf, alitai atas 50 tahun ada jamaah begitu, alhamdulillah baru dapat petunjuk dari Allah. Selama itu dia itu tidak pernah puasa. Kenapa? Tidak kuat katanya. Kenapa? Karena memang tidak pernah diajari untuk puasa. Ini yang saya sampaikan. Itu sudah panjenengan sekarang puasa beduk. Buat ini ngomong betul. Saya menyarankan begitu ya opung mancingnya nggak kuat. Ya kamu tidak dibiasakan. Puasa beduk itu maksudnya bertahap. Nanti kalau sudah kuat, yang puasa beduk ini nanti dipotong, diganti. Nah kalau langsung full begitu langsung tidak kuat, ya wes bertahap. Alhamdulillah 3 hari tidak kuatnya itu, setelah itu tuntas. Saya minta untuk yang 3 hari kemarin itu dikotok. Loh, yang 40 tahun Pak gimana? Ya monggo terserah panjenengan. Mau dikotok ya, monggo 40 kali 50 itu 40 dia menganggap baliknya 10 tahun lah ya, 15 tahun, 35 tahun kali 30 hari puasanya tidak pernah puasa. 35 tahun kali 30 ya panjenengan itu panjenengan terserah mau dikodok buatan ini. Loh kan memang begitu kan. Loh saya khawatir anak kita kodeu, anak kita wedok itu merasa geram, merasa sumuk pakai kerudung, pakai jilbab. Itu karena memang kita itu tidak membiasakan. Ngapunten. Padahal itu sudah clear gitu ya, sudah clear 1500 tahun yang lalu. Loh kita itu tidak pernah komen ketika ada genaro kodeu buka auratnya itu kita tidak pernah komen. Hanya saya khawatir kita itu tidak tahu bahwa itu adalah kewajiban menutup aurat dan kewajiban kita itu untuk memberikan nasihat gitu ya. Saya khawatir kita itu sudah diserang pemikirannya, Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak-bapak, mohon maaf. Kalau panjenengan melihat genaro kodeu bukan istri, ya, genaro kodeu komes semlohai lonehab, gitu ya. Pakaiannya bupati dan sekmilda, bupati buka paha tinggi-tinggi, sekmilda sekitar wilayah dada. Senang kamu bukan? Kapunten. Makanya panjenengan itu lek ono karnaval rosa delok, Pak. Enggak usah ikut, enggak usah lihat. Ya Pak, saya tidak lihat, tapi saya peserta. Kok bodoh? Ibu-ibu mohon maaf, kalau bapak-bapak nandeng genaro kodeu komis semloh hailo nehab itu kan jenengan seneng nopo boten? Kira-kira jewet nopo boten Bapak? Bu? Wani jewet nopo boten? Tuh, coba misalnya acara-acara kemaksiatan itu nggak ada yang nonton ya Pak, gitu. Kira-kira tidak jadi kan? Tapi tidak mungkin kemaksiatan itu tidak ada, itu tidak mungkin. Karena apa? Karena memang itu adalah pertarungannya. Kita pertarungannya maksiat atau taat itu di sini ujian saya dan panjenengan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah gitu. Makanya dalam konteks ini adalah bagaimana saya dan panjenengan itu percaya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru
yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin. Ayat ini kan turun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kan mau dibunuh kan, ketika mau hijrah. Ketika ada perintah hijrah, maka orang-orang kafir Quraisy itu berencana untuk melakukan makar, melakukan tipu daya, melakukan pembunuhan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tetap berpegang teguh dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabiullah Nuh alaihissalam ketika kemudian dalam tanda kutip diusiri oleh Umala itu pembesar. Beberapa di antara mufassirin menyebutkan orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki harta, orang yang memiliki pengetahuan, tapi sombong, gitu, pemilik pengetahuan yang sombong. Maka kenapa kemudian banyak di antara penentang para nabi dan rasul itu Umala, para pembesar itu? Kenapa? Karena mereka takut kedudukannya, posisinya itu ketika kembali kepada ketetapan Allah, aturan-aturan Allah, posisi mereka itu akan terancam. Mereka tidak bisa lagi berbuat zalim, mereka tidak bisa lagi membuat kebijakan yang kemudian menguntungkan diri mereka. Kenapa? Karena Islam, karena agama Allah itu kan agama keadilan kan? Konsep yang diusung konsep keadilan. Innallaha ya'muru bil adl, kan begitu. Sungguhnya Allah itu memerintah kalian untuk berbuat adil. Adil itu apa? Menempatkan segala sesuatu itu dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau kemudian saya dan panjenengan tidak serius Pak belajar Islam, saya khawatir cara pandang kita, meskipun kita itu Islam, tapi yang kita pakai itu bukan cara pandang Islam. Ini yang disebut dengan ghazwul fikri wa ghazwul thaqafi, perang kebudayaan. Coba yang pamer aurat itu justru yang dibanggakan, gitu kan? Sementara yang menutup aurat dengan sempurna itu yang dibully, good looking. Orang yang lagunya meskipun genaro licek, karena licek anak kecil, nyanyinya lagu orang dewasa, begitu, tidak masalah, begitu. Tapi jika dibandingkan remaja-remaja yang hafal Quran, bahasa Arabnya fasih, gitu kan, bacaan Al-Qurannya fasih, good looking, tanda-tanda radikalis. Innalillahi wa inna ilaihi. Kira-kira kalau opini yang digambarkan seperti itu banyak enggak yang hadir ke masjid pemuda-pemuda? Halo? Ini yang di bawah 20 tahun ada nggak yang hadir di sini? Oh, ini remas palsu ini. Remaja masa silam. Loh, yang saya khawatirkan karena termakan opini seperti itu, Pak, Bu. Remaja yang bacaan hafalan hadisnya banyak, hafalan Qur'annya banyak, terus kemudian bahasa Arabnya fasih, gitu kan? Terus dia itu menutup auratnya dengan sempurna, dikatakan good looking, ciri-ciri radikal teroris. Sementara yang banyak menampilkan syair-syair, meskipun syair-syair jorok gitu ya, porno begitu, itu dikatakan berhasil. Kira-kira banyak nggak yang berlomba-lomba untuk jadi imam masjid atau jadi artis idola? Banyak mana? Makanya pelatihan khotib, pelatihan imam masjid itu udah banyak diikuti oleh remaja-remaja. Kenapa? Khawatir Pak, gitu, dikatakan yang seperti itu tadi. Coba, banyak enggak pelatihan khotib, pelatihan baca Al-Quran, banyak enggak jika dibandingkan dengan idola, akademi ini, akademi itu, bahkan sampai 5, ya kan? Dangdut akademi ke-5 atau ke-6 sekarang? Yang tahu nanti berarti ngikuti. Ya Allah, apapun itu acaranya kan, got talent, got wah, masya Allah. Bahkan ada anaknya artis itu masih kecil Pak, ya, dapat menyambut 14 penghargaan. Wah, si itu blow up-nya luar biasa. Saya tidak mau mengatakan panjenengan jangan jadi panitia Agustusan Pak. Tahun depan harus jadi panitia Agustusan panjenengan, jamaah salam. Harus ambil bagian. Lombanya, acaranya diformat jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Adakan lomba bapak-bapak hafalan juz 29. Wes, mantul. Ibu-ibu hafalan hadis arba'in. Insya Allah cepat selesai Pak. Karena tidak ada pesertanya. Panjenengan tidak repot-repot kan gitu. Ya Allah.
Ini menyedihkan gitu. Mohon maaf gitu. Kita itu dari dulu tarik tambang gitu, seneng itu lomba tarik tambang gitu. Meskipun jatuh-jatuh itu seneng. Sementara tambang yang sebenarnya dikuasai satu pihak asing, saya dan panjenengan tidak pernah prihatin. Kalau gara-gara itu semuanya itu jadi mahal. Negara itu kalau dalam Islam, mohon maaf, boleh ya? Ngomong politik di masjid. Wah, ini harus ya. Kita itu harus ngompol Pak dimanapun. Ngomong politik maksudnya. Lah, kalau kemudian kita itu nggak boleh ngomong politik. Politik kalau dalam Islam itu kan ayatul syu'uni ummah. Upaya untuk bagaimana mensejahterakan umat kan. Kalau kita itu nggak boleh ngomongin seperti itu, untuk apa kemudian Rasul mengajarkan kepada kita pemimpin yang dicintai, mereka yang mencintai rakyatnya, yang rakyatnya pun juga dicintai, pemimpin yang beruntung, kan begitu kan? Doa mereka untuk rakyatnya pun juga mendoakan kebaikan kepada mereka. Untuk apa kemudian Rasul mengajarkan doa-doa yang seperti itu? Kenapa kemudian Allah menunjukkan ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum? Kenapa kita juga tidak boleh ngomongin seperti itu gitu? Jangan-jangan ini bagian dari bentuk penyesatan pemikiran, Pak. Seolah-olah Islam itu hanya membatasi perilaku itu dalam urusan ibadah, sementara muamalah Islam itu tidak mengatur. Kalau itu yang ada di dalam cara berpikir kita, saya dan panjenengan imannya tanda tanya. Berarti mengakui Islam itu bukan agama yang sempurna. Masih ada aturan dari agama yang lain yang lebih hebat daripada Islam. Lah, berarti iman saya dan panjenengan tentang Islam ini tanda tanya. Ngapunten nggih, mohon maaf. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya dan panjenengan itu ketika belajar tentang Islam ini, kita tuh harus serius. Mohon maaf ya. Kalau ngaji, saya ngaji kan ngajak berpikir sambil tanya-tanya itu, ngajak berpikir Pak, supaya kemudian kita itu menghilangkan konsep ngaji saat ini. Biasanya kalau ngaji kan untuk healing. What is the meaning healing? Refreshing, begitu ya. Wow, sumpek-sumpek semulai pagi sampai sore penggawean harapin nanti ngaji. Lah kok ustadznya lucu gitu. Biar agak refreshing. Makanya mestinya ngaji itu berpikir gitu. Kenapa? Karena kalau dalam Islam itu an-nafdhah ya irtifa'ul fikri li asasi ruhi. Kita itu dikatakan bangkit kalau kita itu memiliki ketinggian berpikir li asasi ruhi, yang disandarkan kepada asas ruhiyah. Apa asas ruhiyah? Kalau cara berpikirnya saya dan panjenengan berbeda dengan cara berpikirnya hewan, maka itu kita itu tinggi, bangkit. Kalau masih berpikirnya seperti cara berpikir hewan, berarti kita itu belum dikatakan bangkit, Pak. Mohon maaf. Kenapa? Hewan dan manusia itu sama, Pak. Sama-sama memiliki keinginan. Cuma yang membedakan apa? Akal dan pikirannya. Cuma sesapi-sapinya sapi. Sapi itu tidak pernah kemudian mencintai sesama jenis, Pak. Itu sapi. Kalau manusia, konon katanya memiliki akal dan pikiran, minta supaya hubungannya dengan sesama jenis itu minta direstui, minta dilegalkan, minta disahkan. Padahal gara-gara itu ya, satu di antara penyebab cacar tenyom, cacar itu ada, itu kan homoseksual. HIV/AIDS itu kan karena homoseksual, lesbianisme gitu. Lah kok kemudian jelas-jelas dalam Islam itu haram mutlakon, tidak ada ikhtilaf. Lah kok kemudian kita itu tiba-tiba membuat aturan perundang-undangan yang seolah-olah memperbolehkan perilaku begitu. Lihat itu mahasiswa di Unhas itu kemarin, jenis kelaminnya apa? Netral, mateng kok. Sama dosennya itu kan diusiri, yang usiri malah diseneni sama Pak atasannya gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mahasiswa yang konon katanya intelektualnya tinggi, cara berpikirnya tidak lebih baik daripada hewan. Islam itu kan jelas kan ngatur. Bapak-bapak jenis kelaminnya apa?
Mau bapak-bapak jelas laki-laki, begitu. Ibu-ibu apa? Kode wanita, jelas begitu. Kalau ditanya jenis kelamin apa? Netral. Maksudnya apa? Nah, yang saya khawatirkan nanti akan ada rumusan perundang-undangan Pak, yang mengatur tentang jenis kelamin netral. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kalau dalam bahasa fikih itu ada yang disebut dengan hunsa. Ini tidak ada tingkut-tingkut ya Pak ya? Sebentar lagi ya, berapa? Setengah jam lagi. Ya, jadi mohon maaf, ketika kemudian Islam khunsa itu hemafrodit, memiliki dua alat kelamin, maka itu dilihat fungsi kelamin yang dominan yang mana, baru kemudian dioperasi, dihilangkan salah satu, dan kemudian disifati sesuai dengan fungsi kelamin dominan. Dah, ada itu netral. Kenapa? Perlakuan kaitannya dengan penetapan secara hukum. Kalau laki-laki nanti seperti apa, kalau perempuan seperti apa. Dalam Islam itu jelas. Bukan tidak jelas loh. Saya dan panjenengan itu mau dibuat nggak jelas. Apa yang disampaikan oleh Rasul, ajaran-ajaran Islam itu dihilangkan dari persoalan hukum, dan nanti terakhir itu persoalan sholat. Saat ini saya dan panjenengan masih menganggap sholat itu menjadi bagian dari kewajiban bagi kita. Tapi apakah ada jaminan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, anak-anak cucu-cucu kita masih akan tetap menjadikan sholat itu bagian dari aktivitas yang harus mereka lakukan? Apakah ada jaminan? Saya percaya Pak, Allah akan memuliakan Islam, dan saya yakin mereka itu tidak akan berpaling. Kalau itunya iya, karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi kalau kemudian saya dan panjenengan melihat aturan-aturan dihinakan saat ini, apakah kemudian kita tuh masih akan mengatakan Islam itu tinggi dan lebih tinggi daripada yang lain? Undang-undang yang dipakai dalam kehidupan kita bukan lagi undang-undang Islam. Apakah kita masih akan mengatakan bahwa Islam itu tinggi daripada yang lain? Kalau Islam itu mulia, tinggi atas yang lain, pasti. Tapi apakah itu pada kondisi kita atau pada hal yang lain? Ya ini yang harus kita upayakan, Bapak Ibu. Coba kan, hukum kisos sekarang sudah nggak ada kan? Hukum potong tangan kan sudah nggak ada kan? Masalah peradilan kan? Hukum balas bunuh itu nggak ada kan? Hukum tampar pipi kanan, balas tampar pipi kanan kan sudah nggak ada kan? Gitu. Haji sekarang sudah mulai digugat Pak, dipertanyakan gitu. Haji itu pemborosan, maka nggak usah kemudian haji itu dikuasai atau diatur oleh negara, nggak usah, karena itu adalah pemborosan. Lama-lama sholat Pak, puasa aja sekarang kita yang harus menghormati yang nggak puasa kok, ya kan? Gitu. Yang puasa harus menghormati yang nggak puasa. Kira-kira lebih banyak yang puasa atau yang nggak puasa? Nanti lama-lama sholat itu tidak perlu gerakan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Cukup silo, semedi, eling, iku wis sholat. Sing penting atine api, eling, api ambil wong, nggak usah sholat. Sekarang aja sudah ada yang begitu-begitu Pak. Tes di Wortel kan. Kalau kemudian kita diemin gitu, orang-orang yang semacam itu dan sejenis itu akan merajalela. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukurlah saya dan panjenengan itu lahir dalam Islam, saat ini Islam, dan cuma ayo kita itu harus komitmen dengan keislaman kita gitu. Dan Islam itu mengajarkan semua persoalan-persoalan dan menyelesaikan semua persoalan-persoalan. Kenapa sekarang itu karut-marut kacau balau? Karena memang saya dan panjenengan sedang jauh dari Islam. Sehingga apa? Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Mestinya adil, zolim gitu. Yang zolim jadi adil. Pendusta dikatakan orang yang jujur justru dikatakan pendusta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penjajahan secara pemikiran itu tidak bisa dilawan dengan pistol Pak. Supaya cepat selesai di pistol ya. Supaya cepat selesai tidak ada persoalan di pistol ya. CCTV-nya mati tidak apa-apa gitu. Di dunia, tapi di pengadilan akhirat Allah itu tidak akan pernah
lepas dari apa yang kita lakukan. Mohon maaf lahir dan batin. Ini lanjut ke slide berikutnya atau tidak usah? Sudah habis. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Saya dan panjenengan itu percaya dengan Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada saya dan panjenengan. Sebagaimana Allah tolong Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana Allah tolong Lut alaihissalam, tolong Hud alaihissalam, tolong Shalih alaihissalam, tolong Lut alaihissalam, tolong Musa alaihissalam, tolong Ibrahim alaihissalam, tolong Isa alaihissalam, dan menolong Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau saya dan panjenengan ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka tolong agama Allah ini. Maksudnya tolong itu bukan berarti menolong Allah dan Rasulnya, bukan. Kita itu sedang menolong diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan amanu wa amilus shalihat. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, meneguhkan iman Islam kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.